Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sesuai judulnya, di videoku kali ini aku mau kasih tahu teman-teman gimana cara aku merakit lemari plastik dari Olin Plus. Aku beli lemari ini secara online ya teman-teman, aku beli di Shopee. Nanti kalau teman-teman penasaran mungkin bakal aku taruh linknya di description box. Nah, kebetulan tokonya ini di dekat rumah, jadi aku kirim pakai GoSend kemarin. Jadi langsung sehari sampai ya teman-teman. Nah, ini dia bungkusnya udah dibuka sama suami aku. Ini lumayan berat sih, kalau nggak salah 20-an kilo deh. Tadinya aku mau beli dari official store-nya, tapi aku pikir-pikir dia kan pengiriman dari Jawa Timur ya teman-teman. Takut di perjalanan tuh ada pecah atau penyok segala macam. Daripada ambil resiko, mending aku beli yang sekitaran Jabodetabek. Nah, untuk lemari yang aku beli ini tipenya ada 5 susun ya teman-teman. Teman-teman kalau mau beli itu bisa pilih 2 susun, 3 susun, 4 susun. Tapi di sini aku ambil yang 5 susun supaya bisa muat lebih banyak. Ukurannya sih semua sama ya teman-teman, cuman semakin tinggi pastinya semakin banyak jumlah lacinya dan semakin mahal juga harganya. Yang aku suka dari lemari ini, dia tuh plastiknya kokoh ya teman-teman, bukan plastik yang abal-abal gitu. Dan yang pasti dia juga tampilannya estetik menurut aku. Nah, yang aku beli ini warnanya putih dan untuk bagian atasnya itu ada papan atau meja kayunya. Pilihan warnanya kayaknya ada 2, putih atau krem gitu. Nah, di sini aku pilih yang warna putih. Nah, untuk kayunya ini ternyata ada di bagian paling bawah di dalam kardus ya teman-teman, karena dia itu paling berat dan paling kokoh. Oh ya teman-teman, gak perlu khawatir karena di dalam kardusnya itu udah ada buku panduannya. Ini suami aku yang mau ngerakit, dan kemarin pas dibaca-baca sih ya sebenarnya gampang aja ya teman-teman karena ada panduannya. Cuman pas eksekusinya itu ternyata lumayan sulit sih menurut suamiku. Karena dia kan bahan plastik ya teman-teman, kadang ada bagian-bagian yang mungkin kelebihan atau ada bagian-bagian yang lebih menonjol, jadi harus disesuaiin aja. Oke, sekarang kita mulai ngerakit lemari plastiknya. Nah, yang pertama itu kita taruh dulu bagian paling bawahnya itu dengan papan kayunya tadi ya teman-teman. Jadi pasangnya itu dari atas supaya nanti kalau udah selesai dirakit kerangka-kerangkanya itu bisa dibalik. Nah, untuk lacinya dipasang belakangan ya teman-teman. Jadi di sini suamiku mau pasang bagian kerangka samping-sampingnya dulu. Alhamdulillah kemarin pas barangnya nyampe itu nggak ada cacat sama sekali. Kemarin tuh sempat khawatir karena ini kan bahan plastik ya teman-teman. Biasanya kalau tekan sedikit itu bakal bisa penyok. Alhamdulillah kemarin pas lemarinya nyampe sih nggak ada yang penyok apalagi pecah. Nah, ini dia udah kelihatan ya teman-teman, udah kelihatan lemari. Ini udah 4 susun yang terpasang. Nah, ini kalau dibalik tuh kira-kira kayak gini ya teman-teman. Ini tinggal dimasukin lacinya aja. Oh iya, lemarinya ini kalau udah terpasang satu sama lain tuh dia bakal merekat kenceng gitu ya teman-teman. Bukannya nggak bisa dilepas lagi, tapi emang ya butuh tenaga yang lebih ekstra lagi kalau misalkan mau dibongkar pasang lagi. Nah, ini udah sampai di tahap yang terakhir. Sebenarnya belum yang terakhir sih ya, ini baru masang kakinya aja. Nah, ini kalau udah sampai bagian bawah baru deh kita balik lemarinya. Nah, untuk bagian bawahnya itu memang bolong ya teman-teman, karena kan nanti bakal diisi dengan laci. Selanjutnya kalau kerangka lemarinya itu udah terpasang rapi dan juga kokoh, di sini suami aku mau lanjut ngerakit lacinya. Ternyata lacinya itu nggak bisa langsung dipasang begitu aja teman-teman, harus dirakit lagi. Nah, ini tuh dia harus gabungin rel-relnya gitu ya. Nah, kemarin ini nih salah satu contoh, dia itu ada lubang kayak gini ya teman-teman. Harusnya itu dia menonjol, cuman ternyata nggak ada, jadi dia nggak bisa nyangkut sama relnya. Jadi kemarin suamiku tuh ngakalinnya di 2 titik itu ditambal atau ditambahin pakai lem. Nah, lem yang digunakan itu pakai lem besi ya teman-teman. Nah, kalau udah dilem terus udah kering juga, jadi kan ada bagian 2 yang menonjol. Nah, itu bisa buat menyambungkan atau menempelkan rel yang tadi nggak ada sambungannya ya. Kesulitannya paling itu aja sih, paling ada bagian atau part-part yang
mungkin nggak ada atau mungkin patah atau gimana ya, tapi itu cuma sedikit banget sih sebenarnya dan bisa diakalin juga. Nah ini suamiku udah mulai masang semua lacinya ya teman-teman. Kalau rel udah mulai terpasang, tinggal dimasukin aja ke bagian kerangka lemarinya. Nah ini untuk bagian pintunya ini udah mulai dipasang ya teman-teman. Dia tuh nggak ada paku atau nggak ada lem sama sekali, jadi tinggal dipasang-pasang aja. Oke deh, setelah semuanya berhasil terakit, nah di sini masuk ke bagian yang terakhir, yaitu masukin laci ke dalam lemarinya. Nah sebetulnya kemarin tuh rel di lacinya tuh ada beberapa yang lumayan seret ya teman-teman. Jadi untuk didorong, ditariknya itu susah. Jadi ada beberapa yang ya ditukar-tukar aja lah ya. Nah ini dia hasil akhir lemarinya, alhamdulillah udah terpasang semua ya teman-teman. Ini aku beli laci 5 susun dari Olympic, alhamdulillah bahannya bagus banget, kokoh dan juga kuat. Yang pasti dia tuh anti rayap dan juga anti air ya teman-teman. Nah kebetulan aku beli lemari ini untuk persiapan penyimpanan baju-baju bayi anak aku ya teman-teman. Bahannya bagus, kokoh, penyimpanannya luas, dan yang pasti tampilannya estetik banget. Menurut aku recommended sih, dengan harga yang cuma 1 jutaan aja bisa dapet lemari yang sebagus ini. Oke deh, jadi segitu dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh klik like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi upload videonya. Oh iya, mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.